Hai, aku Iza Sapta. Selamat datang kembali di podcast Bincang Asa dan Rasa. Buat kamu yang mendengarkan ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan follow podcast Bincang Asa dan Rasa biar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih juga sudah berkenan mendengarkan episode ini. Aku harap di sini bisa membuatmu merasa pulang dan memiliki rumah. Meski kita tidak saling mengenal, semoga dengan adanya podcast ini, kamu nggak ngerasa sendirian. Jadi, selamat mendengarkan. Hai teman-teman semua, apa kabar? Sehat? Aku harap sedang dalam keadaan apapun kita saat ini, kita nggak pernah lupa bahwa dalam setiap hal yang terjadi, selalu ada tujuannya. Sebenarnya episode kali ini aku buat karena aku ingin bilang ke diriku sendiri, diriku, jika ternyata esok kita masih gagal, gak apa-apa ya. Aku yakin banget banyak dari kita yang merasa sama. Merasa takut, khawatir, overthinking, sama hasil dari sebuah hal yang udah kita tunggu-tunggu selama ini. Tapi yang namanya usaha, hasilnya selalu ada dua kemungkinan. Yang pertama, tentu aja kemungkinan yang paling membahagiakan. Apalagi kalau bukan berhasil. Lalu kemungkinan keduanya, udah jelas, gagal. Atau lebih manusiawi, kita sebut dengan belum berhasil. Kalian ngerasa gitu juga gak sih? Rasanya kata gagal tuh vibes-nya kayak jahat banget gitu. Buat diucapin ke sebuah hal yang sudah kita usahakan mati-matian. Beda sama istilah belum berhasil. Kayak kata belumnya tuh kayak ada sebuah kepercayaan diri bahwa kita masih ada banyak kesempatan dan harapan untuk bisa sampai ke tujuan. Episode ini aku buat sengaja untuk membuat diriku sendiri yakin bahwa apapun hasil yang akan aku dapatkan besok, aku sudah mengusahakan yang terbaik. Ada beberapa hal di dunia ini yang emang gak bisa kita kendalikan. Hasil dari sebuah usaha salah satunya. Sebagai manusia, kita cuma bisa berusaha segiat mungkin, sekeras mungkin. Tapi setelah semua usaha terbaik yang mampu kita berikan itu sampai pada ujungnya, ya udah selesai. Sisanya udah bukan lagi kendali kita. Karena aku percaya, yang punya kendali penuh atas hal itu adalah Tuhan dengan segala negosiasinya atas nasib dan takdir kita sendiri. Jadi, dengan segala ketidakjelasan ini, aku mau bilang, kalaupun besok yang kamu dapatkan bukanlah keberhasilan, bukan sebuah kata selamat, bukan sebuah kegembiraan, gak apa-apa ya. Sama seperti masa-masa gagalmu sebelumnya, mungkin kamu akan merasa marah, kecewa, sedih, atau bahkan merutuki dirimu sendiri karena tidak berhasil seperti yang lain. Tapi, aku cuma mau kamu gak lupa kalau kamu sendiri yang tahu sebesar apa usaha kamu selama ini. Sekeras apa kamu memaksa dirimu sendiri untuk tidak berhenti walaupun hasilnya ternyata belum sesuai doa-doa kamu. Semua kerja keras itu, pengorbanan itu, cuma kamu sendiri yang tahu. Dan jika lagi-lagi kalimat yang kamu temui, maaf, kamu belum berhasil. Percayalah, kamu sudah melakukan segala hal yang terbaik.
Dan karena itu juga, kamu adalah satu-satunya manusia yang tahu sebesar apa rasa sakit kegagalan ini. Maka jika ada sebuah pertanyaan dari orang lain yang menyakitimu perihal ketidakberhasilan ini, ingatlah bahwa kamu punya sejuta alasan untuk tidak menyalahkan dirimu sendiri. Kamu punya sejuta alasan untuk tidak perlu merasa harus menjawab semua pertanyaan menyakitkan itu. Karena aku pun paham, saat lagi-lagi usahamu berakhir gagal, yang kamu butuhkan adalah ruang untuk sendirian. Maka menangislah, berkecil hatilah. Kecewalah karena Tuhan lagi-lagi memukul telak semua usahamu. Terlukalah sampai kamu merasa cukup puas untuk terluka. Baru setelahnya, saat dirimu sudah cukup kuat untuk menghadapi dunia lagi, peluklah diri sendiri dan katakan, "Diriku, terima kasih banyak sudah tetap bertahan hebat sampai hari ini." Aku yakin saat kamu sudah sampai di titik itu, berarti kamu sudah bisa melepaskan segala hal yang melukaimu kemarin. Kamu sudah menyadari bahwa gagal ternyata tidak seburuk itu. Kamu menyadari bahwa gagal juga bagian dari rencana Tuhan yang masih kita coba cari apa maksudnya. Tak apa. Gagal bukanlah hal buruk. Gagal bukan suatu hal yang memalukan. Kita hanya sedang mencoba mengikuti alur nasib kita sendiri. Mencoba terus berjalan dalam garis kehendak Tuhan yang kita percayai. Dan teruslah percaya ya, bahwa melepaskan segala hal yang tidak berjalan sesuai kehendak kita adalah salah satu jalan untuk menjadi tenang. Dengan melepaskannya, kita baru bisa menerima sesuatu yang lebih besar. Sebuah tujuan Tuhan yang selama ini selalu kita pertanyakan, kenapa? Mengapa? Dan sampai hari itu tiba, aku harap kita semua akan selalu bertahan kuat. Tak peduli berapa banyak gagal yang harus kita temui lagi dalam perjalanan di depan nanti. Jadi, jikapun esok kita masih belum berhasil, gak apa-apa ya. Dan terima kasih banyak karena sudah mengusahakan segala yang terbaik kemarin.